alasan. Oh saya nggak bisa, saya nggak mau ini, itu. Ketua panitia misalkan, ya. Jadi ketua panitia. Padahal menjadi ketua panitia itu pengalaman yang berharga. Ada pengalaman yang berharga di situ. Ya. Nah orang yang nggak mau untuk penugasan-penugasan seperti itu, padahal itu memang tugasnya, dan kepala sekolah misalkan berhak untuk menugaskan hal tersebut, dikhawatirkan dia punya mindset hanya mau berada di zona nyaman. Ini sulit berkembang. Baik guru tersebut, baik lembaga yang guru tersebut bekerja di situ, termasuk santri-santrinya, ini sulit berkembang. Nah, berikutnya adalah berorientasi pada solusi saat gagal. Misalkan seorang guru mencoba sebuah metode, dia berusaha untuk memahamkan santrinya, ternyata gagal, tidak paham misalkan. Nah, dia tidak bilang begini, ini memang dasar santrinya goblok, tidak bisa dibilangin, main-main melulu, gitu, ya kan? Orang yang mindsetnya kerdil itu selalu mencari pembenaran, alasan dan pembenaran. Orang yang mindsetnya positif, kalau ada masalah, dia fokusnya itu gimana cara menyelesaikan masalah ini. Tidak cari kambing hitam. Ya. Siapa yang sedikit-dikit, oh ini dasar muridnya memang IQ-nya jongkok, makanya kepala sekolah jangan terima anak-anak yang yang goblok gitu loh. Jangan terima gitu loh. Akhirnya yang disalahkan pertama tadi yang disalahkan siapa? Santrinya. Kemudian yang disalahkan kepala sekolahnya, ya kan? Ketua panitia PPDB-nya gitu kan. Orang yang mindsetnya positif, dia fokusnya itu, ya sudah, ini sudah terjadi, qadarullah. Sekarang gimana solusinya? Dia fokus mencari solusi. Itu sifat yang luar biasa, Masya Allah. Kalaupun memang misalkan akar masalahnya ada pada figur tertentu, pada kepala sekolah atau pada rekan kerja, kan syariat kita sudah memberikan kanal untuk itu, metode, ya, menasehati empat mata dengan cara yang lemah lembut, ya. Sudah ada jalurnya masing-masing. Tapi bukan berarti kita, ya, kalau kita sudah tahu akar masalahnya di situ, bukan berarti kita tidak peduli dengan solusi. Akhirnya kita nggak mau cari solusi, padahal kita tahu kita bisa mencari solusi tersebut. Kita bisa sebenarnya, tapi kita hanya fokus pada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah terus belajar sampai mati, nggak ada hentinya nih. Kita yang namanya belajar ini, kita harus menganggapnya sebagai ibadah, ya. Ustadz-ustadzah sekalian, yang namanya belajar, kita harus menganggapnya sebagai ibadah. Khususnya, ya, kita ini di lembaga sekolah Islam bermanhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafun as-salih. Wajib hukumnya seorang guru, seorang ustadz, ustadzah, wajib hukumnya untuk ngaji rutin, ya, ke masjid di mana ada kajian ustadz sunnah. Di situ wajib menyempatkan waktu, nggak boleh tidak, ya. Karena kalau tidak, maka yang hilang itu adalah visi misi dan tujuan kita yang hilang. Kalau itu yang hilang, maka yang paling bertanggung jawab itu kepala sekolah, ya. Yang paling bertanggung jawab di situ kepala sekolah, ya. Dan guru-guru yang seperti itu, kalau sudah menyangkut visi dan misi sekolah atau pondok, maka harus segera diganti, diganti, ya. Karena visi misi dan tujuan pondok itu harga mati sifatnya, nggak bisa dirubah-rubah,
ya, dan semua unsur dan elemen yang ada pada sekolah, terutama guru-gurunya, karena dia adalah orang terdepan. Itu dia harus paham betul visi misi pondok dan harus sehati semua. Sehati semua. Makanya harus ngaji. Entah dia sudah jadi ustadz, ya, apalagi guru umum, itu harus terus membekali diri. Jangan hanya mencukupkan diri ngaji dari YouTube. Karena YouTube itu betul banyak kita dapat ilmu, tambahan data dan informasi. Tapi kalau mencari keberkahan ilmu, itu tempatnya di masjid. Tempatnya di masjid. Karena ada hadisnya itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang kalau berkumpul di masjid dalam rangka belajar menuntut ilmu, maka Allah akan berikan 4 keutamaan. Yang pertama, Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Ini guru kalau nggak tenang juga nggak mungkin bisa mengajar dengan baik dan benar, nggak mungkin. Ya, mendapatkan ketenangan tuh di masjid ketika menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ini yang saya maksud tadi, keberkahan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Karena ilmu yang berkah itu yang bisa merubah kita dan merubah orang lain. Ya. Karena kalau hanya sekedar data, informasi, wawasan, ya YouTube, Google, apalagi sekarang ada ChatGPT namanya, AI, itu jauh lebih canggih, jauh lebih hebat dalam memberikan informasi. Tapi keberkahan itu yang tidak ada. Dan keberkahan itulah yang bisa merubah. Dan tujuan kita ini pilih mana, Ustaz? Anak ini cerdas. Kalau ikut lomba selalu juara 1, tapi dia tidak berakhlak. Dia nggak hormat sama ustadznya. Suka berdusta. Jahilin temannya. Sama orang tuanya diakal-akalin. Pilih mana? Dibandingkan dengan anak yang biasa-biasa secara IQ, secara kognitif. Ya. Nilainya biasa-biasa, tapi akhlaknya mulia, jujur, empatinya kelihatan. Jelas kita pilih yang kedua ini kan? Ya karena tujuan utama pendidikan itu litazkiyah. Ingat itu dalam surat Al-Jumu'ah. Ya. Tujuan Rasulullah SAW diutus adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka, mentazkiyah mereka. Tazkiyah di sini adalah menyucikan batin mereka dari penyakit-penyakit hati dan menyucikan akhlak mereka. Itu tujuan utama pendidikan. Dan itu diakui di seluruh dunia. Akhlak itu nomor 1. Diakui bahkan oleh orang kafir. Buktinya di Cina itu yang dihukum mati karena korupsi itu orang-orang pintar semua, ya kan? Yang melakukan korupsi yang sampai 300 miliaran itu orang goblok atau orang pintar? Orang pintar. Tapi langsung dibenci oleh semua orang. Langsung dibenci oleh semua orang, bahkan negara tapi negara yang serius ya, negara yang serius langsung sampai hukum mati ya. Langsung sampai hukum mati. Di Cina itu sampai seperti itu. Menunjukkan bahwasanya yang paling penting itu adalah akhlak. Adapun wawasan itu gampang. Banyak yang lebih pintar. Gampang untuk mencari wawasan tuh. Tujuan itu harus selalu diingat ya. Kemudian tadi guru yang mindsetnya sukses, dia tidak anti kritik. Ada mindset guru yang gampang tersinggungan. Muridnya bilang, Ustadz kecepatan. Dia langsung, kamu keluar kamu. Atau berdiri kamu depan, kamu tidak beradab sama ustadznya. Padahal, subhanallah, boleh jadi santrinya tidak paham gara-gara betul dia kecepatan ngejelasin.
Nah, guru yang top itu, yang hebat itu, guru yang mukhlis, yang najih, dia tidak anti kritik, sekalipun yang mengkritik dia itu seorang anak kecil. Ya. Hanya saja anak, ya yang namanya anak kecil ya, mungkin sikapnya yang membuat dia tersinggung, ya itu sikapnya itu saja yang diperbaiki. Ya, jangan menolak kebenaran, ya kan? Dikhawatirkan itu termasuk kesombongan, al-kibr. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Benar, dia kecepatan menjelaskan sampai anak-anak tidak paham. Tiba-tiba ada yang menasehati anak kecil, dia marah. Ini kibr, sombong. Jangan sampai ada sifat itu pada seorang guru. Nah, kemudian guru yang sukses juga punya mindset kegagalan itu adalah guru yang paling berharga. Ya, dia belajar dari kegagalan. Ini anak ini nggak cocok dengan metode ini, ya, mungkin cocoknya dengan metode yang lain. Terus dia belajar dari kegagalan sebagai alat evaluasi diri dia. Baik. Nah, sebaliknya bisa dibaca sendiri. Mindset orang yang gagal itu dia tidak suka pada perubahan, tidak suka. Ya. Kemudian peluang itu justru dianggap masalah. Kemudian ada tantangan yang baru, ada tugas yang baru, dia berusaha menghindar. Dia berusaha menghindar. Kemudian dia hanya mau di zona nyaman. Ya, hanya mau di zona nyaman. Apa contohnya? Saya yakin ada masalah yang relate di sini. Zona nyaman di sini dan semua orang mau di situ, tapi ketika diberikan tugas yang lain yang sebenarnya itu berdampak bagi santri sangat positif, semua orang menghindar. Apa kira-kira Ustaz? Wali kelas. Itu zona nyaman atau zona tidak nyaman wali kelas itu? Dihindari atau di pendampingan ibadah? Pendampingan ibadah. Contohnya Berwudu. Ya, antri masuk kamar mandi juga. Iya. Nah, ini kita harus rubah mindset. Ini saya mau sampaikan nih. Mindset lagi-lagi obatnya. Coba kalau mindsetnya itu, ya, ini anak kalau bisa wudu gara-gara saya, setiap kali dia berwudu, pahalanya akan mengalir kepada saya. Kalau mindsetnya seperti itu. Ngajarin anak ngaji surat Al-Fatihah. Ini anak kalau bisa surat Al-Fatihah gara-gara saya, maka selama-lamanya, sepanjang hidupnya dia sholat membaca surat Al-Fatihah, pahala buat dia mengalir juga pahala buat dia. Kalau mindsetnya dirubah seperti itu. Insya Allah kalau dia ikhlas, guru yang ikhlas, dia tidak akan berat hati untuk melakukan pendampingan. Nanti kita akan sampai pada poin, salah satu prinsip utama dalam mendidik itu adalah semua pendidik, entah dia guru fisika, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru PPKN, dia punya peluang dan kesempatan yang sama untuk berdakwah. Apalagi ini sekolah Islam, ya kan? Dan Allah sudah menjanjikan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang ucapannya lebih baik daripada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini dakwah. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya oleh ustadz di kelas. Bisa dilakukan oleh siapapun juga, bahkan yang di kantin. Bibi-bibi yang jualan di kantin itu bisa berdakwah. Karena berdakwah sifatnya mengajak, ya kan? Mengajak. Makanya kepala sekolah juga perlu mengumpulkan semua unsur yang ada di sekolah. Harus ngaji semua unsur yang ada di sekolah itu, termasuk penjaga kantin, termasuk yang petugas kebersihan. Karena pasti, mau tidak mau, pasti mereka akan berinteraksi dengan santri. Ustadz sudah capek-capek ngajarin adab akhlak, jangan makan minum berdiri. Tapi ternyata dia ngelihat bibi-bibi di kantin makan minum berdiri, padahal pakai cadar misalkan. Dia melihat anti teori antara di kelas dengan di luar. Sementara anak-anak
yang masih kecil terutama, itu lebih cepat menangkap, lebih cepat belajar dengan melihat langsung atau dengan metode ceramah? Dengan melihat langsung. Ya. Dengan melihat langsung. Itu sebabnya Rasulullah SAW sampai, ya dalam ini lihat metode Rasulullah dalam mendidik. Enggak banyak ceramah kepada anak kecil, enggak banyak. Kalaupun ceramah singkat padat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Singkat-singkat kan, sampai Ibnu Abbas waktu kecil itu sampai dia hafal, sampai dia dewasa, makanya diriwayatkan sampai kepada kita riwayatnya. Singkat-singkat, enggak pakai metode ceramah. Anak-anak, ya, ingatlah bahwasanya Allah dan Rasulnya. Ceramah panjang lebar. Enggak seperti itu kepada anak kecil. Anak kecil itu lebih cepat nangkap dengan melihat. Itu sebabnya salah satu cara mendidik Rasulullah SAW. Kita ambil contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah diajak nginep di rumah Rasulullah SAW. Rasulullah sengaja memilih rumahnya Maimunah. Maimunah istri Rasulullah SAW. Maimunah ini kebetulan bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Rasulullah, masih kecil. Ayo nginep sama saya. Tujuan Rasulullah adalah untuk mendidik Ibnu Abbas. Tapi apakah mendidiknya itu pakai ceramah? Enggak. Diajak nginep supaya Ibnu Abbas itu mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah Maimunah. Dan betul, Rasulullah Ibnu Abbas sendiri yang menceritakan, saya melihat Rasulullah bangun di malam hari, kemudian mengambil air wudhu dari fishannin mu'allaqatin, dari girbah, kantong air dari kulit. Detail sekali Ibnu Abbas menceritakan. Saya lihat Rasulullah berwudu dari situ. Kemudian saya pun berwudu dari situ. Apakah Rasulullah ceramah di situ? Enggak. Hanya mengajak Ibnu Abbas, saya tidur sama saya. Ibnu Abbas melihat dan Ibnu Abbas meniru. Melihat dan meniru. Itu anak kecil. Ya. Jangan diceramahi panjang-panjang. Kalau diceramahi panjang-panjang pasti, ya. Ini apalagi yang laki ya, dia enggak ngelihat wajah kita. Atau ada lagi yang begini ngelihat ke langit-langit gitu. Itu karena mereka enggak suka diceramahi panjang-panjang. Tidak suka diceramahi panjang. Kejadian ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Itu kapan? Ustaz. Di atas kendaraan, ya kan? Di atas kendaraan. Bukan ketika Rasulullah di atas podium, kemudian Ibnu Abbas didudukkan di sini. Wahai Ibnu Abbas, tidak ya. Maksud saya, proses pendidikan itu bisa dilakukan nih di sawah nih. Bisa terjadi di halaman, bisa terjadi di kantin, bisa terjadi ketika anak-anak berpapasan dengan petugas kebersihan di WC. Nah, kalau petugas kebersihan, bibi-bibi di kantin itu tidak dikumpulkan oleh kepala sekolahnya, kemudian diberikan bekal ilmu, maka akan capek. Kepala sekolahnya akan capek, ustadz-ustadznya juga akan capek di kelas. Sudah capek dijelasin, ternyata mereka melihat tindak tanduk yang berbeda di luar kelas yang dilakukan oleh petugas kebersihan, oleh satpam. Saya sangat takjub sekali. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren, kalau nggak salah di Semarang. Pondok pesantrennya Ustadzuna Ustadz Abu Izzi, hafizahullah taala. Ibnu Abbas kalau nggak salah nama pesantren. Antum tahu Ustadz ya? Pernah ke sana? Pernahnya melihat ini muridnya. Oh, ada antum pernah ke sana? Berapa tahun Ustadz? 4,5 tahun. Ibnu Abbas ya nama pesantrennya. Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi beliau itu subhanallah. Semoga Allah panjangkan usia beliau di atas ketaatan. Ustadz Abu Izzi hafizahullah taala, beliau punya prinsip semua yang ada di sekitar pondok harus ngaji.
termasuk orang-orang yang tinggal di sekitar pondok. Harus ngaji. Makanya dia punya komplek. Syarat untuk jadi penghuni di komplek tersebut harus setoran. Setoran hafalan, ya kan? Setoran bacaan kitab. Harus jadi santri. Karena seperti itu. Jadi lingkungan pondok ini satu kesatuan. Ya. Saya kembali lagi, kita apa yang bikin kita kesana kemari ini? Gara-gara apa tadi? Taib. Tapi dapat ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya semua harus belajar, harus nuntut ilmu, semuanya dari bawah sampai atas. Bila perlu diwajibkan ustadz-ustadznya berkumpul untuk ngaji, ya. Apalagi ketua yayasannya Ustadz Iqbal, Ustadz, ada jam beliau khusus untuk ini, guru-guru? Belum ada. Setahun sekali. Nah, harus rutin. Salam mana buat beliau, Ustadz. Ya. Perlu ada jadwal rutin, paling tidak sepekan sekali lah. Atau kalau sulit sepekan sekali, ya di masjid kan, sebulan sekali gitu. Supaya ketua yayasan juga tahu kondisi guru-guru dan ustadz di lapangan. Lewat situ. Guru-guru yang mindsetnya nggak bagus itu, yaitu tadi hanya mau di zona nyaman. Oh ya itu gara-gara tadi ya. Mungkin agak berat untuk diminta untuk selalu pendampingan ya. Berarti zona tidak nyaman itu ya. Tugas tambahan. Tugas tambahan. Iya. Kita ngajar capek 40 jam, berikan tugas tambahan juga. Oh iya, ini juga harus di. Ya, karena Ini kepala sekolah yang perlu pikir. kondisi sekolah kita. Kondisi sekolah. Ya, lebih dari 25 jam. Kalau wali kelas Wali kelas. ya sudah nyaman di kelas rendah, misalnya tidak mau naik tingkat sedikit, nyaman di kelas rendah. Iya. Itu tugas kepala sekolah untuk ngajak diskusi. Apa masalahnya? Ya, tapi secara prinsip di buku ini disebutkan bahwasanya salah satu mindset yang tidak bagus itu fixed mindset istilahnya. Orang itu tidak mau pindah dari zona nyaman, tidak mau menerima tantangan yang baru. Padahal tantangan yang baru itu adalah pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru berarti ilmu baru. Ilmu baru plus pengalaman baru itu value yang baru, value paham? Nilai. Orang itu akan semakin berharga, semakin dibutuhkan dengan ilmu dan pengalaman yang dia miliki. Ya orang kalau dia hanya mau di satu zona, tidak mau nambah pengalaman yang baru, ya value-nya nggak nambah, mentok di situ-situ aja. Berarti dia sendiri yang akan rugi, begitu. Kasarnya akan bahasa kasarnya seperti itu. Kamu sendiri yang akan rugi kalau seperti itu. Nah, diajak dialog, ya. Yang seperti ini bukan diceramahi gurunya, tapi diajak dialog dari hati ke hati. Di mindsetnya yang dirubah. Apa saja yang mempengaruhi mindset? Ilmu pengetahuan. Makanya semakin nambah ilmu, mindset kita itu berkembang, berubah. Figur, teladan maksudnya ini. Orang yang Masya Allah keteladanannya positif, kalau kita bergaul bersama mereka, kita akan terpengaruh juga dengan pola pikirnya, pandangan-pandangan dia, ya. Afirmasi ini maksudnya kita meyakinkan diri kita sendiri. Misalkan seorang guru yang hanya nyaman mengajar di satu mata pelajaran, tiba-tiba dikasih tugas tambahan, ya. Dia awalnya berat, dia bisa melakukan afirmasi. Afirmasi itu dia ada istilah mungkin antum pernah dengar self talk, pernah dengar lah? Berbicara dengan diri sendiri. Cuman ini banyak orang menyimpang juga ya dengan self talk ini. Mereka bicaranya seperti ini. Saya pasti bisa. Saya hebat. Saya begini dan begitu. Nah, kalau kita nggak seperti itu self talknya. Kita mengatakan insya Allah dengan taufik dari Allah saya bisa. Saya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah dengan pertolongan Allah saya bisa. Itu afirmasi diri, itu diulang-ulang dalam hati. Itu berdasarkan penelitian betul-betul bisa memboost istilahnya, menambah produktivitas seseorang. Ada penelitiannya terkait hal tersebut. Ya. Kemudian kepercayaan pada suatu pedoman tertentu, ya, keyakinan kita kepada Al-Quran dan Sunnah misalkan, ini juga mempengaruhi mindset kita. Ya. Itu alasan kenapa kita juga menolak metode pendidikan yang dari Barat yang menyimpang, karena tidak sesuai dengan pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menyebabkan kita tidak mengadopsinya. Contoh misalkan ya, dalam psikologi parenting, salah satu metode untuk mendidik anak adalah dengan musik. Musik. Ya, itu menurut mindset kita yang kita meyakini Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh kan? Tidak boleh. Kita tidak mau menggunakan itu. Yang menjadikan kita tidak mau menggunakan itu adalah beliefs ini. Ada suatu kepercayaan pada suatu pedoman. Nah, ini yang mempengaruhi mindset. Lingkungan ini sangat mempengaruhi. Lingkungan kita. Lingkungan kita orang berilmu, maka kita akan berkembang. Sebaliknya kalau lingkungan kita bersama orang-orang di jalan, di pasar, ya kita akan ikut pola pikir mereka. Pengalaman juga. Nah ini, pengalaman ini bisa merubah mindset seseorang atau bisa menjadikan mindset seseorang itu berkembang. Sehingga orang yang tidak mau tantangan yang baru, sebenarnya yang rugi dia sendiri. Karena dia menolak dari pengalaman yang berharga. Baik, waktu kita tidak terasa udah hampir 1 jam ya, masih banyak materi sebenarnya. Tapi secara ringkas ya, mindset pendidik Robbani ini secara ringkas saja. Ingat ustadz-ustadzah sekalian, kita ini adalah para pendidik dan kita punya keistimewaan. Keistimewaan kita itu apa? Kita sedang menjalankan tugasnya para nabi dan rasul. Bahkan Nabi SAW pernah diriwayatkan beliau bersabda dalam hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, "Innama bu'ithtu mu'allima." Saya ini diutus sebagai guru, sebagai pengajar, pendidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yang sedang mendidik ini, kita sedang menjalankan tugasnya nabi. Tugasnya nabi, dan itu harusnya kita berbangga. Ya. Harusnya kita berbangga. Ya. Dan ini yang kebanggaan ini yang tidak ada, itu yang menyebabkan sedikit yang mau jadi guru. Sedikit yang mau jadi guru. Karena dari dulu bahkan mohon maaf, ada guru dia berpesan kepada anaknya, "Nak, besok kamu jangan jadi guru ya. Kalau kamu jadi guru kayak bapak ini, nak. Nasibnya kayak orang tuamu ini," gitu. Sampai seperti itu, ya Allah. Sampai guru sendiri menanamkan mindset yang keliru kepada anaknya. Nah, sekarang kita balik mindset itu, kesempatan kita menanamkan ini kepada anak-anak. Ya. Dan yang kedua, tugas utama seorang pendidik itu dakwah. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Kita punya kesempatan yang sangat besar sekali untuk berdakwah. Banyak sebenarnya materinya ini, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin bisa berkembang lewat diskusi, Ustaz. Ada 6 halaman yang saya sudah tulis. Ya? Sudah di-share ya. Tapi ada beberapa yang saya belum terjemahkan ini. Nah, contoh ini, yang kaidah ini halaman nomor 5 ini. Ini penting nih, kaidah bagi seorang pendidik. At-tariqatu ahammu minal maddah. Cara atau metode antum menyampaikan materi itu lebih penting daripada materi. Sekali lagi, cara atau metode seorang guru menyampaikan materi itu lebih penting daripada materi tersebut. Ya.
lebih penting. Karena apa gunanya, apa manfaatnya? Guru sudah ibarat seperti ini, hafalkan materi ini, disuruh hafalkan saja, ya. Tapi santri tersebut kemudian tidak diberikan pemahaman. Ini metode disuruh menghafal. Materinya adalah hafalan. Ya, materinya adalah sesuatu ya materi, fahamlah antum ya, materi. Terus metodenya adalah disuruh menghafal. Apa manfaatnya bagi santri tersebut? Kalau seandainya dia tidak mempraktekkan, tidak faham dan tidak mempraktekkan. Ini bukti bahwasanya at-tariqatu ahammu minal maddah. Cara atau metode kita dalam memahamkan itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Kemudian wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Ada yang lebih penting daripada cara atau metode, yaitu guru itu sendiri. Guru itu sendiri, maksud saya adalah guru yang punya mindset yang positif, itu jauh lebih penting. Karena kalau kita sudah dapat guru yang tepat, dia pasti punya metode yang tepat dan dia pasti menguasai materi. Ya. Ini kenapa dikatakan mudarris itu lebih penting daripada metode, lebih penting daripada materi. Makanya sering evaluasi biasanya di akhir tahun, sering masalah yang diangkat itu pencapaian santri yang tidak mencapai target misalkan. Selalu yang dipersalahkan itu kayaknya guru-guru nih ya, musyawarah nih, guru-guru. Banyak guru-guru itu yang menyampaikan begini. Ini Pak Kepala, ini sepertinya bukunya tidak cocok. Ini sepertinya kurikulumnya tidak pas. Ayo kita rubah kurikulum, rubah lagi kurikulum ya. Ingat, kurikulum mandiri Ustadz, jangan dirubah-rubah. Kalau berubah-ubah berarti ya ada masalah dengan visi misi Anda. Ada masalah dengan tujuan sekolah Anda. Kalau visi misi tujuan nggak berubah, mestinya kurikulum mandiri itu tidak berubah. Kurikulum agama tentunya ya, misalkan ya, ini kurikulum mandiri yang saya maksud ini kurikulum agama. Jangan berubah. Kalaupun misalkan ada buku yang lebih bagus menurut pemikiran seorang guru, ini lebih bagus daripada buku ini gitu. Maka kita katakan yang paling penting itu adalah cara Anda menyampaikan materi. Silahkan antum yang pelajari buku tersebut, antum yang sampaikan kepada santri. Tidak harus selalu ganti buku. Kalau tiap tahun ganti buku, waduh, gurunya pusing tuh. Gurunya pusing. Yang kasihan juga wali santri yang anaknya bersaudara gitu. Dia kepingin bukunya bisa diwarisin oleh adiknya, nggak bisa diwarisin, beli lagi gitu. Ya. Kalau gurunya top, gurunya hebat, pasti dia menguasai materi. Kalau dia sudah menguasai materi, hatta nggak pakai buku pedoman, dia bisa membuatkan buku yang cocok untuk santrinya. Dia bisa. Ya. Jadi guru lebih penting daripada cara lebih penting daripada materi. Wa ruhul mudarris ahammu min kulli syai'. Yang lebih penting dari itu semua adalah ruh seorang pendidik. Kecintaan seorang pendidik pada profesinya. Makanya kalau antum merasa terpaksa berprofesi jadi guru, lebih dari sekarang resign. Ya. Berarti antum tidak mencintai profesi antum. Ya. Kasihan santri, kasihan antumnya juga, kasihan kepala sekolah, kasihan lembaga. Berarti guru yang seperti itu mohon maaf, dia hanya menjadikan sekolah itu sebagai batu loncatan atau pegangan sementara, atau tujuan utamanya adalah materi, tujuan utamanya adalah duit, gaji gitu. Dia nggak punya spirit, nggak punya ruh, nggak punya kecintaan dalam mengajar. Cintailah mengajar ini
Kalau tidak, silahkan mengundurkan diri. Ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi ada yang punya bukunya nggak ini? Saya ambil ini dari buku 6 bekal bagi pendidik dan pengasuh. Mungkin bisa dibelikan guru-gurunya, Ustaz. Bagus buku ini, saya rekomendasikan. Ya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi ya. Saya jangan hanya saya saja gitu ya. Saya ingin dapat ilmu juga dari antum, dari ustadz-ustadzah sekalian. Ada bukunya ini. Ini bukunya, Ustaz. Ada dijual online kalau nggak salah. Ya, sudah. Iya ya. Kalau bisa dibeli apa namanya? Pakai dana bos itu bagus. Hah? Iya, betul. Paling enggak kepala sekolah dulu lah baca. Yang saya sampaikan itu baru halaman-halaman depan saja.